Ya ngono ning ya ora ngono, ora kereng-kereng. Iku tengah, moyo-moyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk saudara-saudara sekalian yang menyaksikan, ikut mendengarkan. Kita nyantai, kita bicarakan tentang spiritual Nusantara, ya. Tapi dengan gaya nyantai aja, nggak usah tegang. Ini kita berada di lokasi di mana dulu pada masa awal pra Majapahit di tempat ini dipakai kontemplasi oleh Kanjeng Ibu Gayatri, ya. Salah dari sinilah kita nanti akan mendapat inspirasi dari apa yang pernah kita dengar, kita baca, kita pelajari, untuk apa sih manfaatnya spiritual itu untuk kehidupan keseharian kita di dunia ini sampai nanti di alam akhirat, ya. Siapa bilang orang Jawa tidak punya kitab? Saya bertanya, siapa bilang? Mosok sih? Pada menjelang abad atau awal abad 6 sebelum Masehi, ya. 6 sebelum Masehi, leluhur Nusantara itu sudah masang barcode, bahasa saya, rahasia-rahasia yang dipasang dari satu titik yang dampaknya menyebar ke 4 titik, ya. Inilah kunci ilmunya sedulur papat kalimat panjar. Dari 4 ini diputar menjadi 8 menjadi 32, 8 menjadi 16 dan 16 menjadi 32, sehingga kalau diputar itu ke arah melawan jarum jam Purwo, ya. Ini kalau dikembalikan ini berarti itu Sino. Kalau Muslim di Ka'bah namanya apa, Mbak? Tawaf sa'i, ya. Inilah putaran itu, cokro manggilingan itu, leluhur kita juga punya patrap, punya aturan. Dulu dipasang pertama di Candi Muara Takus, jadi awal abad 6 sebelum Masehi. Konsep itu dinamakan secara umum sekarang dengan istilah Dharmaics original. Itu. Inilah konsep inilah yang melahirkan agama-agama atau syariat-syariat baru, yaitu Hindu, Buddha, dan di Jiana, kalau di India ada 3 ini. Berkembang ke wilayah Cina menjadi Konghucu, ya. Dikembalikan ke Nusantara, itu menyebar menjadi kapitayan, banyak kapitayan. Tapi intinya adalah inilah yang disebut Gomo Buddhi pada awal itu. Istilahnya mungkin belum Gomo Buddhi. Gomo Buddhi itu sekitar abad 8 baru diperkenalkan, tetapi intinya sama. Konsep manunggaling kawula Gusti. Kitabnya ada, hingga sekarang masih ada. Bukti nyatanya mari kita saksikan bersama-sama. Masih ada, yaitu di Candi Muara Takus, Jambi, Sumatera. Nah, selanjutnya perkembangan berikutnya, barcode ini, barcode spiritual Nusantara ini yang mendasari konsep pembangunan atau filsafah pembangunan manusia, pembangunan makhluk-makhluk lain, maksudnya untuk membangun moralnya, mentalnya, hingga mencapai apa yang diinginkan Gusti itu sesuai atau serasi dengan yang diinginkan manusia sebagai makhluk yang punya tanggung jawab, yaitu sebagai Khalifatul Qudus. Barcode kedua itu ditanam di Candi Borobudur abad 9 Masehi.
kurang lebih abad 19 ya. Ah, Borobudur menjadi universitas yang kedua setelah jadi Jambi sebagai universitas sedunia untuk belajar tentang budi pakerti atau dharmic original. Abad selanjutnya atau abad 9 itulah dibangun oleh pengikut, terutama oleh beliau-beliau pengikut Buddha Mahayana ya, membangun konsep mengembangkan dari yang sudah dibangun. Jadi leluhur kita itu dulu tetap tawadhu pada leluhur sebelumnya, tidak pernah lepas dari leluhurnya. Dibangun Borobudur itulah barcode yang kedua yang ada di bukti di Nusantara. Itu kitab suci namanya, cuman tidak lewat tulisan karena belum dikenal namanya kertas sama pulpen, komputer apa meneh, Android apa meneh, belum ada. Tapi punyanya ada, hanya alam ini loh, batu dan sama ganden. Nah itu dari batu digandeni itulah muncul kitab itu, ditulis dalam bentuk gambar, direliefkan. Nah itu yang mudah dilihat, anak-anak pelajar juga mudah itu melihat walaupun tidak memahami cerita itu. Itu bukan cerita, itu kitab yang ditulis oleh leluhur dari wahyu dari Allah, dari Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih, Allah yang Maha Kuasa, Maha berilmu, Maha segalanya. Sudah ditangkap sama leluhur kita, dipahat di Candi Borobudur. Nah itu abad pertengahan ya. Sekarang kita, apakah di Jawa Timur yang konon sejarahnya untuk memulai kembali Nurullah itu, matahari itu munculnya di Jawa Timur, maka leluhur kita memohon kepada Sang Hyang Widiwasa, Gusti ingkang Maha Tunggal, Maha Wenang, untuk menambah ya, mengurutkan sehingga barcode itu boleh dipasang di Jawa Timur untuk kehidupan pada saat itu ya, awal pra Majapahit ya, hingga sekarang dan yang akan datang itu agar bisa relevan. Maka barcode itu dipasanglah di Candi Dadi. Mana Candi Dadi itu? Sumber Gempol. Nah, pucuk gunung. Ini pegunungan ini. Ah, coba diambil gambar. Pegunungan ini rangkaiannya. Kalau di sebelah barat sana makam petilasan atau candinya Kanjeng Ibu Gayatri ya. Sebelah timurnya itu ini Gua Pasir, tempat Kanjeng Ibu Semedi Nyadong Dawuh ya. Sebelah timurnya inilah di bukit di puncak yang sebelah ini ada berdiri, ditanam barcode, dipasang barcode yang disebut Candi Dadi. Nah, kemarin tim penjelajah jejak leluhur sedulur papat Kalima Pancer sudah melakukan kontemplasi ya pada bulan Suro ini, pas tanggal 15 bulan Suro. Bertepatan ini Windu Sancahyo setelah Sengoro. Itu Windu Sancahyo. Kita membuktikan apa benar bencana yang pagebluk corona pemenah itu ngomongnya. Soon ya bahasa Arabnya itu sebenarnya udah pergi apa belum? Menurut dawuh yang kita terima itu sudah pergi sebenarnya. Hanya bencana itu yang sudah kadung masuk ke tubuh manusia itulah yang masih menyatu dengan manusia, itu yang butuh dibersihkan. Kalau bencananya sing jenenge pagebluk atau mbiyen ya ono. Ning ke pagebluk wis mari, Cak. Wis mari, Kang. Wis ora enek wisan corona. Ojo rame-rame. Sudah nggak ada. Jadi sudah selesai. Di dalam hitungan leluhur kita udah bukan meramal, tapi wahyu itu udah diyakini, dicatat. Windu Sancahyo inilah ya. Ini mapak kita ya, wahyu berikutnya untuk mencereng kembali ya kuncorone Nuswantara itu kasebut wahyu mulyaning Nusantara kuncaraning Nusantara. Nah ini di mana turunnya?
Nah, kita lacak di Candi Dadi kemarin bahwa kita melakukan kontemplasi ini untuk menandai dan memberitahukan kepada khalayak bahwa jangan terlalu ribetkan lagi pagebluk ya, pagebluk lan biyen ya wis ana. Kita konsentrasi pada solusinya pagebluk.